Ini sensi nih, seru nih, seru. Jadi kalau mungkin ini ya, ini hanya pendapat aja ya, dari secara personal ya. Mungkin kalau pendapat saya sih dari pasar memang akhirnya kita sendiri hunting ke semua market. Saya sendiri dulu perusahaan saya nggak pernah mungkin nggak sempat memikirkan hal-hal yang pekerjaan sifatnya interior kitchen set lah, katakanlah seperti itu. Tapi sekarang saya kerjain mas, karena memang kita butuh pekerjaan itu. Terus terang aja untuk ngejar omset yang memang ya itu tadi, mungkin efeknya untuk menuju besar kita belum siap, baru mau menaik ke sana tapi sudah banyak dihantam oleh resesi. Dan ini karakter perusahaan macam-macam ya, saya bilang ada kesiapan finansialnya juga, ada memang target marketnya juga seperti apa. Kalau saya contohnya, saya lebih banyak bekerja custom, saya lebih banyak bekerja project. Yang biasa saya kerjain ya, saya ikut beberapa kontraktor besar, ikut mengerjakan beberapa pekerjaan hotel, kafe, restoran yang sifatnya ya mungkin kursinya lebih dari, kalau restoran kursinya lebih dari 100 kursi gitu, hotel ya bintang 3 sampai 4 gitu, sampai 5 gitu. Tapi kondisi sekarang kan untuk project seperti itu very low gitu. Mau nggak mau saya harus enter market nih. Yang tadi kitchen set yang dikerjain cuman untuk industri kecil mungkin ya, mau nggak mau saya masuk ke situ gitu. Karena project ini kita harus survive juga gitu. Pandemi ini merubah banyak hal sebetulnya. Tapi sejauh mana untuk yang industri yang menengah ke atas mau ambil pasar atau market lokal itu sampai sejauh mana, sampai sebawah mana, sampai ke produk yang misalkan sampai ke margin yang cuma Rp5.000 atau Rp2.000 sampai ke situ kira-kira? Sebetulnya ya, kalau bisa dibilang kesiapan industri menengah masuk ke market yang kalau kita bisa dari nilai dari harga, jangan dikira loh ekspor itu profitnya gede. Justru ekspor itu rata-rata itu lebih marginnya lebih kecil daripada kita doing lokal. Ya kan nanti berbeda di quantity. Nah betul. Tetapi kan mereka punya pengalaman untuk bekerjakan sesuatu dengan asal pasarnya mereka kuat di Indonesia, mereka kuasai pasar, nggak menutup kemungkinan at least secara quantity ya masuk aja gitu. Jadi kalau ini nggak bisa kalau gimana ya Mas Done, karena pasar dalam negeri ini juga pasar yang mungkin menurut Mas Done, pasar dalam negeri ini baru tumbuh industri furniture handicraft, dunia industri kreatif ini mungkin berapa sih startnya? 2-3 tahun kan Mas ya? 2-3 tahun ini sebetulnya para industri menengah maupun besar pun sudah masuk ke situ. Ya. Contohnya sampai ke titik harga bawah. Jangan salah juga, IKEA contohnya. Iya, IKEA. Industri kecil sama IKEA harganya hampir sama loh Mas. Iya, bisa. Iya, industri menengah compete dengan IKEA udah amburadul juga. Sementara IKEA jujur itu banyak supplier dari Indonesia juga, yang dari industri menengah dan besar itu luar biasa. Untung aja IKEA nggak buka di Jogja, di Solo, di Surabaya Mas. Kalau itu buka di Jogja, Solo, Surabaya, habis kita Mas. Kan Surabaya mau dibuka kan? Nah ini udah resik tambah masalah lagi. Nah itu kalau yang di kecil-kecil ya, yang kecil-kecil home industry yang dengan karyawannya di bawah 5 atau di bawah 10 itu kan kekhawatiran mereka kan, oke, kita ada 2-3 tahun terakhir ini naik terus. Kita compete dengan barang impor. Ya kan, barang kita sudah di-compete dengan barang impor, kita sudah bersaing dengan harga. Sekarang ketambahan industri menengah dan besar bermain di market lokal. Tidak sebanding, maksudnya pertumbuhan daya beli dan customer tidak sebanding dengan yang main. Kalau kita bicara industri, kalau aku leveling harga menurut saya bukan dari nilai Mas, bukan dari mungkin 10.000 atau 20.000, tetapi nilai value sebuah produk. Saya bisa bilang ngutip beberapa marketplace furniture yang sudah bukan marketplace ya, mereka yang sudah besar, bukan marketplace, jadi mereka tuh yang kuat di dunia e-commerce. Contohnya banyak yang tumbuh saat ini. Ya, harganya luar biasa loh Mas. Belum tentu industri yang menengah ini juga compete dengan mereka kuat Mas. Mereka meja TV, meja kursi harganya juga luar biasa murah, karena mereka
didukung pemodal besar untuk menguasai pasar dengan kuantitas. Ya. Mereka menguasai pasar dengan biaya iklan mereka yang biaya iklan yang unlimited lah untuk mereka menggembur pasar dunia digital kita sekarang ini. Ya, tapi kan kalau dari kita ya, dari KAI lokal gitu kan, melihatnya kan yang seperti itu bukan bisnis, model bisnisnya tuh bukan model bisnis jualan furniture. Kalau dari kita ya, model bisnisnya adalah evaluasi. Faktanya mereka mau naikin valuasi tapi hajar industri kreatif kita, furniture kita, Mas. Furniture kita, iya. Betul. Bisa dibilang rekan-rekan kita tuh melihat pasar lokal menjadi sesuatu kewajiban untuk kita menyerbu. Iya. Sebetulnya kalau di industri kita malah belum terpikir, Pak. Kita tuh makan ini sesuatu hal yang baru loh ya. Tapi ini juga menarik sebetulnya. Bagaimana mungkin kalau kita bisa berpikir solusinya gimana sih gitu loh. Bagaimana supaya kita ini nggak saling terkam, nggak saling banding-bandingan harga. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya bisa tumbuh dengan enak. Jangan kita nanti malah apa ya bahasanya? Perang di negara kita sendiri. Ya kan? Kita lupa gitu bahwa kita harusnya bisa saling menginspirasi dan tumbuh, dan pemerintah harusnya bisa memfasilitasi ini dengan tepat, Mas. Tepat, ya. Dan mesti dengan cepat juga ini. Ya itu harus. Gitu. Nah itu mungkin terakhir mungkin tipsnya Om Yogi nih buat teman-teman yang. Ya, jadi kalau saya, ayo kita berkomunitas. Berasosiasi. Dengan berkomunitas wawasan kita akan lebih lebar gitu. Lebar-lebar, informasi akan mudah didapat. Fasilitas-fasilitas yang ada dari pemerintah bisa diakses dengan mudah. Gitu. Apa yang ingin disuarakan, kalau kita bersuara sendiri ya nyuwun sewu gitu. Ya kan? Belum tentu tetangga kita mau dengerin kan? Iya. Gitu ya. Jadi kita harus bersama-sama memang, dan kalau muncul banyak asosiasi saya kira di era demokrasi ini no problem, selama itu tujuannya kebaikan. Saling support gitu. Kita bukan bangsa yang cengeng kok, Mas gitu. Saya yakin industri-industri kecil itu, maaf ya, mereka juga bisa tumbuh kok dengan hebat. Bisa tuh. Kita fair-fairan aja ya. Dan industri menengah yang dibilang kita mengeluh karena kita nggak dapat kita sekarang udah di bagian yang terabaikan karena pemerintah fokus ke kecil dan besar, enggak juga sebetulnya. Mereka juga, ya kita mungkin harus saling introspeksi, mempersiapkan mental kita masing-masing, Mas. Dan industri kreatif ini industri yang terbukti tahan pandemi, Mas. Tahan banting kok. Tahan banting. Karena memang dunia kreativitas itu ada sesuatu hal yang baru terus. Ya. Berarti kita orang-orang industri harus lebih kreatif lagi dong? Oh ya, harus lebih kreatif. Harus dengan konsumen kita sendiri. Betul. Pasti. Kalau kita mau masuk dunia kreatif, kita berhenti berkreatif, ya mungkin kamu harus ganti bisnis. Mungkin nggak industri kreatif, mungkin industri kuliner kali ya. Kalian lebih cocok. Nah, maksudnya kayak kira seperti itu. Oke. Market ini luas, Mas, maksudnya. Pasti akan jalan lah. Pasti akan jalan. Oke, thank you Om Yogi. Thank you maksudnya. Ya, panjang banget kita ngobrol. Ini luar biasa. Kalau ngobrol sama saya nggak cukup sejam 2 jam, Mas. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Thank you.